Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Khairi Daulak dengan NIM 245520111011 dari kelas TIFRM 24A. Jadi dalam video ini saya akan mendemonstrasikan seluruh tugas UAS sistem basis data. Di sini saya menggunakan database order entry yang pernah saya gunakan sebelumnya. Di situ ada data di database order entry ini ada data produk, ada data vendor, ada data customer, ada data order, lalu ada data order item. Jadi di tugas ini ada dua bagian. Yang pertama bagian 8 itu ada join, di dalam join ada left join, right join, terus ada self join. Lalu ada view dan ada trigger after delete. Lalu untuk di bagian 9 ada hak akses untuk skema order entry. Jadi nanti saya akan mendemonstrasikan semua tugas-tugas dalam video ini. Oke, mungkin lanjut langsung saja saya akan mendemonstrasikannya. Di sini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan penggunaan left join dan right join untuk menampilkan relasi antara tabel customer dan juga order. Pertama, saya akan jalankan left join dulu untuk menampilkan semua data dari customer, termasuk customer yang belum memiliki order. Oke, langsung aja ke query-nya. Select customer _ID, si customer order underscore name 6 from customer. Left join, kita left join dulu. Order si customer ID order customer ID. Nah, ini dia untuk left join dari left join. Hasilnya seperti ini. Jadi hasil left join ini menampilkan seluruh pelanggan yang ada di tabel customer ini, tabel customer. Nah, yang jika tabel customer belum pernah melakukan order, maka kolom order 6-nya akan null. Nah, seperti ini, waskal dia null order 6-nya, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjalankan right join untuk menampilkan semua data dari tabel order, termasuk order yang tidak memiliki data customer. Nanti yang ini pasti akan ke query-nya aja, mungkin hampir sama ininya, query-nya from customer C, mungkin kita ganti di sininya aja jadi right. Nah, seperti ini hasilnya dari right join, menampilkan seluruh data dari order, tabel order. Nah, kalau order tidak memiliki customer yang cocok, maka kolom customer ID-nya ini null. Customer ID sama customer name-nya null, yang 20, seperti yang 2007 ini. Dia nggak ada customer ID semuanya. Jadi untuk perbedaannya left join itu digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kiri customer, atau dari tabel kiri itu customer ID ataupun customer name, meskipun tidak ada kecocokan di tabel kanan, itu tabel order 6. Seperti itu untuk right join. Kalau untuk right join digunakan untuk menampilkan semua data dari tabel kanan, yaitu order 6 ini, meskipun tidak ada kecocokan di tabel kiri, yaitu customer name dan customer ID. Seperti itu untuk left join dan right join. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan self join. Langsung saja, mungkin saya ini query-nya select satu vendor, jadi as vendor satu vendor underscore name as nama underscore satu, dua ini hapus v1 vendor underscore country, v1 vendor underscore country from vendors v1 join vendors v2 on v1 vendor underscore country dengan v2 vendor underscore country. Ini where
kecil dari video vendor underscore ID. Nah ini, jadi berdasarkan isi tabel vendors terdapat beberapa vendor yang berasal dari negara yang sama. Nah di sini itu misalnya kayak 4 vendor USA, ini Anvil dari USA sama kecocokan. Nah untuk menampilkan pasangan vendor dari negara yang sama, di sini saya menggunakan self join ya, ini self join. Saya menggunakan tabel vendors dengan dirinya sendiri berdasarkan kolom vendor country. Vendor country. Nah saya juga menambahkan syarat vendor 1 V1 vendor ID lebih kecil V2 vendor ID, jadi agar tidak terjadi duplikasi pasangan nih, jadi agar tidak ada duplikasi pasangan, jadi nyambung semuanya. Ini berguna jika kita ingin mengetahui relasi antar vendor berdasarkan negara, jadi untuk memudahkan lah, misalkan untuk promosi bersama atau pengiriman lokasi, seperti itu untuk penggunaan left join. Lalu di sini saya akan mendemonstrasikan view, karena join sudah semua, left join, right join, dan ini self join. Selanjutnya saya akan menjelaskan view. View ini digunakan untuk menampilkan data ringkasan penjualan dari sistem. Jadi tujuan utama view ini untuk menyederhanakan tampilan laporan, terus tanpa perlu menjalankan query yang panjang berulang kali. Nah, yang saya tampilkan di view ini ada order name, order date, terus order name, dan total quantity. Kita coba buat aja ya agar tidak bingung. Create view. Di sini saya menggunakan V, namanya sales underscore summary. Select order name. Kita pakai order name, terus pakai order date juga. Kita pakai terus customer name, sum, OI, quantity, as quantity. Oh ya, cek lagi ya, takutnya ada typo atau apa. Customer ID sama dengan si customer ID, join order item order name sama dengan order group by terus pakai order date dan si customer underscore name. Nah udah oke. Ini dibikin view sales summary-nya. Nah di sini saya ingin menampilkan 3 data order pertama dari view. Kita coba select from sales summary order by order name. Kita menampilkan 3 ya di sini. 3. Nah ini setelah view dibuat, terus saya menjalankan meta di atas ini untuk menampilkan 3 transaksi penjualan pertama berdasarkan urutan ini nih, order name ini. Nah jika ada transaksi tanpa data customer, maka customer name akan null. Tapi di sini saya ada semua ya customer name-nya, jadi muncul semua. Karena saya menggunakan left join di sini, left join ke tabel customer agar tetap bisa melihat seluruh transaksi meskipun tidak semua customer terdaftar. Tapi di sini saya terdaftar semua. Jadi view ini itu sangat berguna banget di kehidupan nyata, terutama saat laporan cepat terus terstruktur. Ini sangat penting banget, sangat bagus, berguna kayak untuk dashboard, terus laporan bulanan juga bisa, lalu untuk audit bisa juga. Ini bagus view ini. Oke lanjut, kita ke trigger after delete untuk ke arsip.
Jadi di sini saya akan membuat trigger yang berjalan secara otomatis setelah terjadi penghapusan. Jadi kalau ada penghapusan data gitu di tabel produk ya, misalnya saya menggunakan tabel produk. Jadi tujuan utama trigger ini tuh untuk setiap data produk yang dihapus tidak benar-benar hilang, jadi dapat dipindahkan ke tabel arsip. Nanti saya akan membuat tabel produk delete ini lengkap, ada informasi waktunya, terus penggunanya siapa yang melakukan penghapusan. Jadi trigger ini tuh sangat berguna juga dalam dunia nyata, misalnya kayak untuk keperluan audit juga bisa, terus pelacakan kesalahan atau pemulihan data kalau terjadi kesalahan. Oke, langsung saja mungkin saya akan ke SQL-nya, membuat tabelnya dulu. Produk delete, create tabel produk delete. Oke, scope ID Fanchar 10. Terus ada broad vendor dulu, mungkin vendor ID-nya, terus broad name, price, integer untuk broad price-nya. Lalu lagi broad price untuk deskripsi mungkin terus ini untuk waktu, jadi untuk kapan waktu dihapus, date time, dan ini untuk delete oleh user siapa, delete by 100. Oke, udah saya buat tabel produk delete nya. Selanjutnya saya akan membuat trigger after delete nya. Delimiter create trigger after delete product. After delete, hati-hati ya untuk ininya, coba dicek lagi, takutnya ada kesalahan menulis atau typo, karena banyak terjadi sehingga kebingungan nantinya dan terjadi gagal, karena saya juga sering seperti itu. For each row, terus begin insert into field product delete, insert into product delete. Oke, benar, value-nya old product ID, old vendor ID, old vendor ID, terus produknya, terus sudah program ini broad price is old broad underscore price, old, terus deskripsi ya, benar kan? Oh ya benar, broad underscore itu now karena itu time now, dan juga itu sudah deleted at that time, terus deleted by itu kan user ya. Oke, very oke, hasil delimiter, oke, delimiter, benar, saya sempat ragu. Oke, selanjutnya saya akan menghapus salah satu data pada produk, dan juga order item yang pernah saya buat. Kalau nggak salah ada namanya FB. Jadi saya pernah membuat data di produk dan order item. Saya akan coba hapus order item, delete from order item. Saya cross check lagi agar tidak ada kesalahan dalam menulis atau mengetik.
Terus yang dari produknya juga dihapus. Oke, sudah. Coba jadi terus saya akan menampilkan untuk memverifikasi bahwa data sudah masuk ke tabel arsip ini. Select from produk delete ya, namanya nomor dulu. Nah, ini sudah tampil ya. Kelihatan nggak? Nggak kepotong ini saya. Aduh, salah geser. Mungkin di atas saja ini saya. Nah, jadi ini untuk tabel arsipnya. Produk ID, produk ID berarti, terus vendor ID, produk name, product price, produk deskripsi ini, terus delete di waktu kapan ini, sekarang di tanggal 26 jam 11, 17, 18. Deleted by root local host. Benar ya, tanggal 26 saya membuat video ini di jam 11. Jam 11 lewat 18, di situ 17. Oke. Itu untuk trigger after delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian 9, yaitu manajemen hak akses. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengelola hak akses pengguna, ya khususnya di database. Jadi hal ini tuh penting untuk memastikan keamanan dan kontrol terhadap siapa saja yang boleh mengakses dan memodifikasi data tertentu. Terus saya di sini akan menggunakan contoh membuat user sebagai nama saya, Dava. Memberikan izinnya itu terbatas, terus mengujinya dan mencabut sebagian hak aksesnya sebagai simulasi manajemen akses di dunia nyata nantinya. Oke, sekarang saya akan membuat usernya. Create user Dava user, add local host identified, benar identified, oke benar, sana baik. Ini untuk passwordnya 1 2 3 4 5. Ada yang salah kah? Ini ada yang salah nih. Create, oh nih user nya 2 tipe kan. Nah, ini udah berhasil. Terus saya akan ketik query. Jadi saya akan cuma bisa select dan insert aja si Dava user ini di database order entry di dalam tabel product vendors. Select terus sama insert ya. Order di dalam order database order entry dan di tabel vendors. Jadi Dava ini cuma bisa select dan menginsertkan di tabel vendors saja. Itu nama user Dava _user, add localhost. Cek lagi, tak ada yang tipe lagi. Oke, benar. Oke, udah. Nah, kan sudah saya tambahkan. Nah, di sini saya ingin memverifikasi hak akses si Dava user ini. Saya akan coba login ya sebagai Dava. SQL Dava user, passwordnya 1 2 3 4 5. Oke, sudah login sebagai Dava, lalu pakai database order entry-nya. Oke, udah terganti. Oke. Nah, kita coba lakukan insert ya. Seharusnya sih berhasil ya. Ini karena tadi kita udah kasih akses si Dava user ini untuk select. Jadi select sama insert di dalam order entry dalam tabel vendors. Oke, coba kita insert ya. Vendors, value-nya ini tuh untuk ininya bebas aja. Tes vendor, lalu tes vendor, terus ini tuh apa ya, jalan Wastu Bandung, KC ini bebas 40.000 Indonesia. Error, you have an error since at use near. Oh, belum ditutup, maafkan. Duplicate. Oh, nggak bisa, 99. Kita coba 888 coba. Nah, bisa. Oke, bisa.
coba kita update ya. Kan tadi kita cuma kasih akses si ini tuh, cuma kasih akses data user tuh cuma insert aja. Nah, gimana kalau kita coba untuk jalanin update? Berhasil apa gagal? Coba ya. Kita coba update di tabel vendors. Set vendor name. Enggak ya. Nah, seperti begini. Where vendor ID tadi berapa? 888. Nah, gagal ya. Update command denied to user Dava. Nah, for table order entry vendors, jadi nggak bisa ya, gagal. Oke, untuk update gagal. Jadi itu untuk insert dan update di Dava user. Untuk insert bisa, tapi untuk update Dava nggak bisa. Selanjutnya ke revoke hak insert. Nah, jadi di sini saya akan login kembali sebagai root dan mencabut hak akses insert dari si Dava ini. Jadi ini berguna untuk membatasi tindakan yang dilakukan oleh user tertentu jadi membatasi tindakan tertentu setelah user nggak lagi memerlukan izin tersebut sebagai root, dan cabut hak insert dari user Dava ini. Langsung aja mungkin ya kita coba jalanin. Jadi ini tuh untuk mencabut hak aksesnya, hak akses insert si Dava ini. Revoke insert on database-nya order entry. Saya belum keluar dulu. Order jangan lupa. Nah, ini. Use order entry. Baru jangan revoke insert on order entry di tabel vendors from tadi usernya Dava user localhost. Nah, udah. Setelah itu saya coba login lagi ya sebagai Dava lagi untuk mengecek apa masih bisa atau enggak. Jadi saya akan verifikasi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Use order entry. Oke, kita coba ya. Insert data di tabel vendors. Value. Tadi kan 88 udah, mungkin 777. Terus ininya tes vendors di Jalan Merdeka Bandung. Ininya bebas BCM. Terus ininya 2000 inap, jangan lupa ditutup. Salah guys. Ini namanya gagal ininya guys. Bug guys. Kita coba login ulang. Itu memakai Dava user ya. Di revoke kita coba insert. Tadi salah di sini. Nah, nih insert command denied to user Dava for table order entry. Jadi saya nggak bisa memasukkan lagi data ke dalam table vendor sebagai Dava user ya. Nah, ini. Jadi itu untuk revoke hak insert Dava. Oke, selanjutnya coba kita cek hak akses sebelum dan sesudah. Jadi saya akan memeriksa hak akses user Dava ini menggunakan query ke information skema user privilege. Jadi ini menunjukkan hak-hak yang dimiliki oleh Dava user ini sebelum dan sesudah perubahan dilakukan. Oke, kita coba aja. Kita ganti dulu mungkin ke root lagi. Select from information skema user privilege.
gini, masalah nulisnya privilege ya, where client like Java underscore user set misalnya ini information schema ada tipe select from table information schema enggak ada ya information schema. Coba pasti. Nah ini, jadi saya tadi gagal, ini nggak tahu kenapa apa yang salah. Select from information. Oh ini ada tipe di M nya ya, ini ada information tipe, nah itu kesalahan saya. Jadi tadi saya langsung copy paste dari apa yang sudah saya catat. Nah ini untuk hak akses user Java ini, hak yang dimiliki user sebelum dan sesudah perubahan dilakukan. Itu untuk cek hak akses sebelum dan sesudah. Jadi itu saja mungkin untuk bagian 8 dan 9 tugas UAS ini. Dengan ini saya telah mendemonstrasikan semua atau seluruh langkah UAS dari bagian 8 dan 9, meliputi join, ada left join, ada right join, ada self join, lalu ada view, trigger, lalu ada yang terakhir manajemen hak akses database menggunakan user Java. Semua proses sudah dijalankan pada skema order entry yang pernah saya buat ini. Jadi terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada kesalahan seperti ini, contohnya yang tadi information schema ini tipe. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih untuk Bapak Malik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.